masih utara mulu kan. Mungkin lama-lama kebaca. Tapi gue nggak tahu akan ada perubahan strategi atau enggak. Tapi that's it, Satar. Nice, dua didapatkan Satar. Gila, udah nice flick depan belakang. Bukan masalah buat Satar. Kabur. Tapi Satar ter-takedown. Tapi teman-teman BTR kembali datang. Ayo Liquid cepat menuju ke arah bagian box. Levi's, kamu, oh untung gak nge-end dulu. Dia nge-revive dulu ya kan. Nge-end, elah, baru gue bilang malah nge-end. Tapi ya udahlah ya, itu logika gameplay itu wajar banget biar gak ke backstep. Tapi Liquid udah mulai datang, kali Levi's akan menjadi sebuah close combat. Nanti karena bagian ini terlebih dahulu. Kita melihat masih fokus ke arah fight BTR dan juga box. Dan Satar ter-takedown. Udah mulai di end, Liquid akan damage cukup besar. Dan Levi's udah mulai maju ke arah bagian depan. Liquid masih melakukan cook nade. Tapi Genfos dapatkan satu, dapatkan dua. Genfos di boss, Genta di boss. Dua tumbang, tiga tumbang bahkan Liquid. The last man standing bagi Levi's. Rata, Roto, box. Rata sama tim Indo dua kali tadi sama Voin. Sekarang sama Bigetron, Red Villain. GG Enforce out of the box positioning. Lagi-lagi gue melihat positioning dari Genfos yang bikin timnya bisa memenangkan fight tersebut. Tapi di sini ada yang fight juga dari Alter Ego. Oh no, melawan Levi's. Vampire. Ini bahaya ya, Aduh. ini bahaya dari Alter Ego. Dia perlu melakukan healing, perlu melakukan reset terlebih dahulu. Oh no. Pelan-pelan. Dan Vampire dengan 4 orang. Ini membuat kepincangan buat Alter Ego Ares. Waduh, lihat selatannya Jel. Dan zonanya ke atas. Lihat selatannya Jel. Selatannya padat, ada Alter Ego juga Jan. Ada Ya Voin juga, ada The ampun. Xavier juga. Jadi gua rasa ini bakal berdarah banget ya dari bagian Hashin, Nadal Patton dan juga San Martin. Bahkan masih terjadi juga fight yang terus berlanjut. Ada sebuah molotov connect ke dirinya sendiri. Blunder terjadi, menjadi tepung beras nampaknya dari Alter Ego Rosemary. Masih bakal dibombardir juga pemain-pemain dari Vampire. Kelihatan di depan sana Nuzi tertembak. Di jiggle, nice didapatkan. Dua, tapi ternyata di refrag kembali Okta sebagai last man standing. Mampukah Okta menjadi king kali ini? Okta harus berhadapan dengan player Vampire yang cukup banyak. Ditembak satu persatu. Ada bakaran juga yang terjadi. Tony K terkena DPS cukup besar. Tapi Okta juga pun dalam low HP. Dan sepertinya that's the end untuk Alter Ego. Ternyata masih bisa bertahan Okta. Tapi datang tim lain ke tempat ini. Ada Voin yang datang. Ternyata bala bantuan datang. Tapi tidak serta-merta karena Okta pun diratakan. Vampire ditabrak juga. Swap the last man standing. Voin. Let's go. Voin gacor. Tapi Swap maju ke arah. Aduh nge-end lagi. Aduh. Satu ke end. Tapi setidaknya masih dengan 3 player. Voin juga meratakan tim Vampire. Kok RRQ kira? Hah? Vampire rata, RRQ pulang juga karena ketemu Hell. Aduh, Ketemu Hell, ketemu Bacon. Jadi memang ini tim Thailand lagi berkeliaran Jan. Benar-benar lagi merusuh, lagi membuat semua playbook esports berusaha untuk bergerak maju ke dalam sebuah gudang. Ada Hell Esports di dalamnya. Kita akan melihat bagaimana defensif dari Hell. Seperti jebakan, kiri kanan depan belakang sudah ada juru tembaknya. Bagaimana playbook esports bisa bergerak? Ini yang kita sebut Hell Esports. Kalau dikasih tempat, disuruh jaga, udah kayak satpam komplek tau gak lu? Iya, bener-bener komit, bener-bener kuat ya. Tapi timingnya pas gitu loh, Jel. Semua datang tuh kayak langsung halo gak? Akan ada miss momentum, tapi Zuxi berhasil untuk menumbangkan satu player carry dari Bacon Time. Di steal sama siapa? Jangan di steal dong. Alhamdulillah. Oke, didapatkan sama tim Indonesia. Persija EVOS 1 poin. Dan Bacon Time kali ini membuat Shirty tidak bisa bergerak kemana-mana karena posisinya ke-lock di belakang batu. Itu nggak bisa kemana-mana jadi. Iya, ini udah gak bisa kemana-mana lagi. Tapi Zuxi mau melakukan pick off. Tapi ternyata Bacon juga sangat aware untuk melakukan defending. Zona udah bergerak ke zona ke-6. Dan lihat Zuxi udah gak dapat zona. Bacon pun demikian. Yang gue khawatirkan adalah Bacon akan melakukan agresi ke arah bagian depan. Dan bisa merugikan baik untuk pihak WJV. Harus bisa segera dilakukan revive. Aduh, boom. Ya udahlah ya. Buat Indonesia juga. Jadi ya, nice try untuk BTR 4 eliminasi hashtag 5 dengan 2 player doang loh. Mereka berhasil untuk sampai ke hashtag yang 5. Sementara top 4 itu get floor dari situ. Mudah-mudahan boom kembali melihat. Itu dia kelihatan dapat 1 hit mark. Yuk bisa yuk untuk knockdownin. Tapi sepertinya Nate mau dilempar sama Ponbit ke arah get slow. Oke, kita lihat apakah akan dilontarkan atau tidak. Tidak, Nate-nya dari Ponbit. Belum ya, belum connect sedikit lagi, tipis banget. Tapi top 2 atau bisa dibilang top 4-nya ada 2 tim Indonesia. Let's go, kita gaungkan kembali hashtag Indo Pride-nya. Dan ternyata nice hits. Ini dia Granite Master Indonesia. Yami langsung menumbangkan last man standing dari Hell. Dan kali ini top 3 untuk Indonesia. Ada PCV dan juga Boom dan Unstoppable untuk Boom Esports. Boom Esports, the unstoppable. 10 eliminasi sudah mereka dapatkan. Top 3.
Mudah-mudahan keduanya fokus ke arah bagian Bacon yang coba untuk turun gunung. Dua player ada Aum, Style, dan Nine Noise. Dengan hanya bagi, mereka nggak bakal bisa maksimal. Zona akan ngedorong mereka kurang dari semenit ini. Nine Noise akan menjadi satu distraction ke arah bagian depan. Ditembakin terus-menerus oleh tim BJV, udah low HP. Dan Lynx, bro, 2 and 1, duar. Tapi hanya memberikan sebuah damage. Nine Noise cepat banget langsung bergerak ke arah bagian yang lain. Nanti ke arah bagian M4, Lynx melakukan trade harusnya sebentar lagi, tapi lebih matang Lynx. Lebih lama dilakukan sebuah cook, dan Nine Noise meletup knockdown Lynx, deh bos. Lagi-lagi Lynx benar-benar well played di game hari ini. Nice banget buat seorang Lynx dan bahkan dari Zuxi berhasil untuk mendapatkan Bacon time. Tim Thailand pulang sudah, berarti tersisa tim Indonesia saja kali ini. Boom Esports melawan Persija EVOS. 3 melawan 3. Kondisi berimbang untuk kedua tim. Tapi kayaknya mereka bakal berusaha untuk mendapatkan opening terlebih dahulu. Tidak mau tergesa-gesa. Pencarian informasi pastinya sedang dilakukan oleh kedua tim. Yami harusnya udah mulai ketahuan posisinya. Kan dari tadi kan dia aktif banget ya. Betul. Bergerak terus ya. Luxi juga sama. Dia sudah berhasil untuk mendapatkan beberapa indikasi-indikasi di manakah posisi dari pemain-pemain Boom nih, Chan. Tapi berbicara posisi, ini lebih menguntungkan ke arah bagian Boom. Karena lagi-lagi zona 9, ini akan menjadi zona pendorongan untuk setiap player kurang dari 2,5 menit lagi. Mereka harus menuju ke arah bagian tengah, dan gue lihat sepertinya lebih tengah untuk Boom sementara waktu. Dan bahkan mereka mempunyai beberapa obstacle. Tapi secara utility harusnya Persija EVOS lebih matang, since mereka nggak melemparkan nade dari tadi karena lawan-lawannya. High toss dari Luxi ke arah bagian Ponbit meletup di sana kah? Tidak sampai ternyata arah Ponbit, cukup jauh di bagian belakang sebuah batu. Ini ngeri banget asli. Ngeri banget kalau mau gerak di tempat seperti ini. Memang ada obstacle, tapi kan ada celah-celah itu loh. Betul. Yang bisa membuat Luxi kelihatan positioningnya nyaris. Nyaris aja nyamperin Granat, tapi Lynx sedikit tertembak tadi nampaknya. Harus segera pindah, harus segera di positioning juga, ada balasan utilities. Menuju ke arah bagian depan. Calm before the storm terjadi kali ini, tapi kayaknya dari Ponbit udah mulai ketahuan posisinya ada di mana. Dari Zuxi pun sama akan memasakkan sebuah nade dan connect satu Yami. Grenade Masternya sudah beraksi. Ini dia opening untuk Boom Esports. Mereka bakal langsung maju ke arah bagian depan dan PJV terjepit, terhempit. Blue Zone-nya ada di bagian belakang. 2 down. Reizi pun sama, ingin beraksi juga. Last man standing Zuxi, sang kepala suku. Apa yang akan dilakukan? Dia tidak bisa kemana-mana, berusaha untuk menembak kembali ke arah bagian depan. Kelas terjadi dan tidak berhasil karena Boom Esports masih ada di sini. WWCD untuk mereka. Hungry Beast kembali lagi bergaung di PMSL untuk minggu yang kedua. Chicken dinner kembali lagi didapatkan oleh Boom Esports setelah tadi mendapatkan di Erangel. Kali ini mereka dapatkan di Miramar dan dengan eliminasi yang lebih lagi. Benar-benar kenaikan yang performa luar biasa terutama Yami karena nade-nya